Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang cellular network coverage planning using 1800 MHz frequency in Kemangkon area using single user MIMO and multi-user MIMO skenario. Di kelompok 2 yang beranggotakan saya Raffi Nova Rizky, ada Faisal Satriadri, Raffi Walu Yudianto, Febi Wahid Sultan, dan Fitra Gani Arosa. Oke, untuk yang pertama ada topik utama presentasi, yaitu ada pendahuluan, dasar teori, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Untuk Faisal bisa membacakan dasar teorinya. SUMIOM Single User Multiple Input Multiple Output adalah teknologi dalam jaringan 4G yang memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat dan meningkatkan kecepatan dengan menggunakan antena ganda pada sisi pengirim dan penerima untuk satu pengguna secara simultan. Sementara itu, multi-user multiple input multiple output memungkinkan pengiriman data secara paralel kepada beberapa pengguna dengan memanfaatkan antena ganda pada sisi pengirim. Dengan demikian, SU-MIMO meningkatkan performa jaringan untuk satu pengguna tunggal. Sedangkan MU-MIMO memungkinkan pengiriman data secara efisien kepada beberapa pengguna secara bersamaan, meningkatkan kapasitas jaringan dan meminimalkan intervensi antar pengguna. Untuk pendahuluan, dalam perencanaan jaringan penting untuk memaksimalkan kualitas layanan dan meningkatkan kapasitas dengan menggunakan fitur teknologi 5G seperti Dynamic Spectrum Sharing atau biasa disebut DSS. LTE menggunakan teknologi OFDMA pada sisi downlink dan SCFDMA pada sisi uplink yang memungkinkan peningkatan peak data rate. Model propagasi digunakan untuk memprediksi redaman daya dalam transmisi data wireless. Rancangan jaringan LTE membutuhkan optimasi dengan fungsi ACP, Automatic Cell Planning, pada software Atoll. Sistem MIMO memanfaatkan antena ganda untuk meningkatkan kecepatan data dan kapasitas jaringan. Perencanaan jaringan 4G harus memperhatikan cakupan, kapasitas, dan kualitas sinyal. Ada dua teknologi utama dalam perencanaan jaringan 4G, yaitu SU-MIMO dan MU-MIMO, yang dapat mempengaruhi performa jaringan dalam konteks tertentu. Perangkat lunak Atoll digunakan untuk simulasi dan perencanaan jaringan 5G. Dengan mempertimbangkan karakteristik topografi dan kebutuhan kapasitas pengguna, perencanaan jaringan 5G, 4G di area Kemangkon perlu memecahkan permasalahan seperti overlapping, sinyal, dan interferensi dengan menggunakan simulasi dan analisis yang cermat. Kesimpulannya, perencanaan jaringan menggunakan Atoll dengan fokus pada teknologi 4G memberikan panduan penting bagi pengembangan jaringan yang handal di area Kemangkon Purbalingga. Next. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua skenario pengujian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ada skenario yang merupakan simulasi SU-MIMO pada area Kemangkon dengan frekuensi yang digunakan pada 1800 MHz dengan bandwidth sebesar 20 MHz pada lingkup jaringan LTE. Yang kedua, skenario merupakan simulasi MU-MIMO pada area Kemangkon dengan frekuensi yang digunakan pada 1800 MHz dengan bandwidth sebesar 20 MHz pada lingkup jaringan LTE. Di sini ada flowchart-nya. Dari mulai, kemudian ada studi literatur terkait topik SU-MIMO dan MU-MIMO, kemudian ada penentuan parameter perancangan, baik lokasi, frekuensi, bandwidth, skenario yang digunakan, parameter pengujian, coverage by throughput, coverage by CI%, efektif sinyal analis, dan coverage by sinyal level. Kemudian ada link budgeting, kemudian ada penentuan kebutuhan jumlah site pada lokasi, kemudian ada penentuan hasil simulasi memenuhi nilai minimum dari parameter. Jika tidak, akan kembali lagi ke link budgeting. Jika
berhasil, maka dapat kita simpulkan menjadi analisa perbandingan skenario pengujian antara SU-MIMO dan MU-MIMO. Kemudian selesai. Next. Oke, untuk hasil pembahasan analisis by throughput dari SU-MIMO menunjukkan nilai rata-rata throughput sebesar 29.740,1 kbps dengan standar deviasi sampai 26.436,98 kbps. Di sisi lain, pada MU-MIMO, throughput rata-rata mencapai 28.014,1 kbps dengan deviasi standar sebesar 25.819,58 kbps. Dari hasil yang dapat diamati bahwa nilai rata-rata throughput SU-MIMO menunjukkan performa yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata throughput MU-MIMO. Hasil ini menggambarkan bahwa pada konfigurasi tertentu, SU-MIMO dapat memberikan performa superior dalam kecepatan transfer data. Meskipun demikian, deviasi standar SU-MIMO lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi standar MU-MIMO, menandakan tingkat variasi yang lebih besar dalam performa SU-MIMO. Next. Nah, kemudian untuk coverage by C dibagi I plus N, pada implementasi SU-MIMO dan MU-MIMO memperlihatkan rata-rata rasio sebesar 7,16 dB. Pada SU-MIMO dengan standar deviasi sekitar 4,82, sebaliknya pada MU-MIMO standar rata-rata rasio mencapai 7,03 dengan standar deviasi 5,28. Dengan rata-rata rasio yang sedikit lebih tinggi daripada SU-MIMO, dapat diartikan bahwa SU-MIMO cenderung menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dalam mengatasi interferensi dan kebisingan dibandingkan dengan MU-MIMO. Meskipun begitu, tingkat variasi yang lebih tinggi pada SU-MIMO mengindikasikan tingkat variasi lebih dalam efektivitasnya terhadap pengguna tunggal. Secara keseluruhan, hasil akhir menunjukkan bahwa meskipun SU-MIMO menunjukkan rata-rata rasio yang lebih tinggi, tingkat variasi yang lebih rendah daripada MU-MIMO mencerminkan konsistensi yang lebih baik dalam menangani interferensi dan kebisingan antar user. Dengan analisis sinyal efektif pada implementasi single user multi input output SU-MIMO dan multi hasil input output MU-MIMO mencerminkan rata-rata kekuatan sinyal yang diterima sebesar minus 100 0,39 pada SU-MIMO. Karena ada rata-rata kekuatan sinyal yang diterima relatif rendah, tingkat variasi menunjukkan stabilan yang signifikan, menggambarkan konsisten pada pengiriman sinyal terhadap pengguna tunggal. Di sisi lain, MU-MIMO menunjukkan rata-rata kekuatan sinyal sebesar minus yang bahwa ini mau menunjukkan dengan lebih dengan mendistribusikan sinyal pada pengguna secara bersamaan. Dengan demikian, hasil eksperimen secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa baik SU-MIMO maupun MU-MIMO memiliki rata-rata kekuatan sinyal yang serupa. Namun, MU-MIMO memiliki tingkat variasi yang lebih baik atau setara dengan SU-MIMO. Next. Berdasarkan evaluasi tingkat sinyal konvergensi sinyal level, pada implementasi sinyal user multiple input, multiple output, SU-MIMO, dan multiple user multiple input, multiple output, MU-MIMO, didapati bahwa rata-rata tingkat sinyal pada SU-MIMO adalah minus 71,3 dBm dengan variasi standar sebesar 19,78 dBm. Secara holistik, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat sinyal SU-MIMO secara umum cenderung lebih rendah, namun variabelnya lebih
relatif kecil, menggambarkan konsisten yang tinggi dalam kualitas sinyal. Sementara itu pada MIMO rata tingkat mencapai minus 83 dBm dengan variasi standar 13,79 dBm. MIMO lebih tinggi daripada SUMIMO, deviasi standar lebih tinggi daripada SUMIMO. Deviasi standar dengan variasi yang lebih besar kualitas sinyal antara pengguna. Perbandingan ini menunjukkan bahwa SUMIMO memberikan rata-rata tingkat sinyal yang lebih rendah tetapi lebih konsisten, sementara MIMO menunjukkan rata-rata tingkat sinyal yang lebih tinggi dengan variasi lebih besar. Terus MIMO konsistensi dalam pengembangan aktivitas untuk mendukung. Next. Oke, untuk kesimpulannya, dari analisa berbagai parameter antara SU-MEMO dan MU-MEMO, dapat disimpulkan bahwa kedua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal sinyal level, SU-MEMO menunjukkan level sinyal yang lebih rendah namun lebih stabil, sedangkan MU-MEMO memiliki sinyal rata-rata yang sedikit lebih tinggi dan variasi antar pengguna yang lebih besar. Sinyal efektif menunjukkan dengan kekuatan sinyal serupa untuk keduanya, namun MU-MEMO memberikan variasi yang sedikit lebih baik. Cakupan berdasarkan rasio signal to interference and noise menunjukkan bahwa SU-MEMO memiliki rasio yang sedikit lebih tinggi namun deviasinya lebih besar. Di sisi lain, tingkat variasi MU-MEMO yang lebih rendah atau sama dengan SU-MEMO menunjukkan konsistensi yang lebih baik dalam menangani interferensi dan kebisingan antar pengguna. Dalam hal throughput, SU-MEMO menunjukkan throughput rata-rata yang lebih tinggi, namun dalam variasi lebih tinggi. Di sisi lain, MU-MEMO memiliki throughput rata-rata yang lebih sedikit rendah, tapi variasi lebih sedikit. Secara keseluruhan, SU-MEMO cenderung memberikan level sinyal yang lebih rendah, namun lebih stabil, sedangkan MU-MEMO memiliki level sinyal rata-rata yang lebih tinggi dan variasi yang lebih banyak. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.